Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang berkenan meluangkan waktunya di acara soft launching program Beli Buku Lokal. Yang kami hormati, yang telah hadir juga di tengah-tengah kita, ada dari IKAPI, Ketua Umum kita Ibu Rosidayati Rozalina. Selamat siang Ibu. Kemudian juga ada Bapak Jaja Sukbagja, Ibu Kartini Nurdin, ada Mas Nurholis, juga Pak Fanani, Mas Aris, juga yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Ibu Nia Niscaya. Terima kasih jauh-jauh dari Bandung, sedang sibuk berkenan meluangkan waktunya. Mudah-mudahan sampai sekitar pukul 3 ya Ibu berkenan mengikuti acara ini. Kemudian ada Ibu Yuwana Rohma Astuti, Ibu selamat siang. Juga ada dari Kemenparekraf Bapak Andi Ruswan, selamat siang Pak. Selamat sudah tidak ketemu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga dalam keadaan sehat. Dari beberapa marketplace yang juga sudah hadir, saya baru lihat dari Tokopedia, yang lain saya belum ada. Sudah ada yang lain? Nanti saya sapa apabila sudah ada yang masuk informasinya. Dari rekan-rekan media. Sudah ya Mbak? Ya. Oh ya, selamat siang. Baik, juga dari penerbit, perwakilan penerbit juga sudah banyak yang hadir. Terima kasih. Kita akan langsung mulai saja soft launching program Beli Buku Lokal, di mana acara ini digagas bersama-sama antara IKAPI juga Kemenparekraf. Alhamdulillah sekitar lebih dari 80 penerbit yang akan ikut serta dan sudah mempersiapkan buku-buku terbaiknya untuk diserbu para netizen di pasar daring. Buku-bukunya insya Allah dijamin asli, bukan bajakan, juga ada diskon yang berlimpah di marketplace. Program ini insya Allah akan berlangsung mulai dari tanggal 7 Agustus sampai 7 September 2020. Dan untuk memulai acara ini, kita akan mengawalinya dengan pembacaan doa. Oleh karena itu, saya harapkan kesediaannya Mas Nurholis Ridwan untuk memimpin doa. Tafadhol, Mas Nur. Ya, terima kasih Mbak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita sama-sama berdoa agar program yang kita gagas ini insya Allah diberikan kelancaran dan kemudahan. Doa akan disampaikan menurut keyakinan agama Islam. Teman-teman yang menganut agama lain dipersilahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Ya Ghafur, Ya Rahim, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah kepada kami petunjuk dan kemauan kuat untuk senantiasa memohon ampunan dan senantiasa bertobat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kemudahan dan petunjuk kepada kami dalam menyukseskan apa yang kami ikhtiarkan pada hari ini. Jadikanlah ia bagian dari amal-amal salih kami, amal-amal jariah kami, sekaligus menjadi pemberat timbangan kebaikan kami kelak di hari perhitungan. Ya Allah, angkatlah, hapuskanlah, dan jauhkanlah wabah penyakit dari negeri kami. Karuniakanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Angkatlah kesulitan dari saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesusahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala ketundukan dan kerendahan diri kami memohon ampunan-Mu, kami memohon rahmat-Mu, dan kami memohon hidayah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nurholis Ridwan atas kesediaannya memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan bawa berkah dan kelancaran bagi pelaksanaan program Beli Buku Lokal ini. Baik Bapak dan Ibu, kita akan maju ke acara selanjutnya, yaitu keynote speaker oleh Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Republik Indonesia, Ibu Nia Niscaya. Untuk waktunya kami persilakan Ibu. Terima kasih Mbak Karolin. Ini di tengah-tengah cuaca Bandung, pasti orang Jakarta kangen nih dengan surrounding saya, karena pandemi yang membuat orang jadi susah bergerak, ataupun kalau bergerak dengan protokol yang harus kuat.
mungkin ke toko buku pun jadi ragu, tapi mestinya dengan protokol kesehatan itu menjadi alat kita untuk ke toko buku. Tapi sekarang kalau masih aja namanya rasa takut nggak bisa dilawan, ada caranya. Kalau kita nggak bisa ke toko buku, masih tetap bisa menikmati buku asli. Jadi pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Indonesia Maju. Terima kasih tim saya, Ibu Yohana, Pak Andi, dan IKAPI. Terima kasih Ketua IKAPI, Ibu Rosidayati Rosalin, Ibu Kartini, Pak Bin, kemudian Mas Polis atas doanya, dan juga teman-teman mitra e-commerce yang telah membantu Kemenparekraf dalam program ini. Tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa hadir dalam acara launching beli buku lokal. Hadirin yang terhormat, pandemi telah membuat keadaan yang tidak mudah. Di satu sisi ada isu kesehatan yang harus dihadapi, tapi juga mesin perekonomian harus tetap berjalan. Kalau kita lihat kemarin pengumuman BPS bahwa perekonomian kita juga terdampak ya, baik dari sisi sektor pariwisata dan ekraf juga, bahkan di dalam pengumuman BPS itu bahwa pertumbuhan perekonomian kita minus 5,32%. Ini adalah kondisi yang sangat-sangat challenging. Dan untuk membeli produknya sama ada buku yang tidak asli. Karena ini sesungguhnya budaya yang harus kita hilangkan, karena ini sesungguhnya adalah budaya mencuri, membajak, yang saya kira semua tatanan sosial, tatanan hukum tentunya tidak dapat menerima aksi-aksi yang membeli buku bajakan, karena itu melanggar hak properti kekayaan intelektual, saya kira. Jadi saya terima kasih, dan juga ini saya berterima kasih kepada 4 loka pasar selain IKAPI, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli, yang diikuti lebih dari 80 penerbit anggota IKAPI, di mana betul-betul ini sudah dijanjikan ya Ibu Kartini, Ibu Ida, menjual buku yang original, bukan bajakan. Jadi ini diberikan kemudahan, nanti ada insentifnya, dan juga buku yang original. Dan insentif-insentif nanti akan diberikan langsung kepada pembelinya, baik berupa diskon harga atau bebas ongkir. Saya kira secara umum ini yang ingin kami sampaikan. Kami menyambut baik sekali lagi, dan juga semoga program ini memberikan hasil yang luar biasa, dan juga tentunya ini akan tetap menjaga kreativitas daripada para penulis dan juga para penerbit. Ingat, buku itu untuk dibaca, bukan dibajak. Insan kreatif kembali kreatif di masa pandemi. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nia atas kesediaannya menjadi keynote speaker pada siang hari ini. Seperti yang tadi Ibu Nia telah sampaikan bahwa ada 4 marketplace yang mendukung kita, dan ternyata semua sudah berkumpul di sini. Saya lihat sudah ada Bapak Muhammad Hilmi Adrianto dari Tokopedia selaku Senior Public Policy and Government Relation Lead ya. Dan ada Bapak Bima Laga dari Bukalapak selaku Associate Vice President Public Policy dan Government Relation. Ada Bapak Budi Primawan selaku Vice President Government Affairs Lazada Indonesia. Dan Ibu Weni Yuniar dari Blibli.com selaku Home and Living kategori. Terima kasih atas kerjanya bekerja sama dengan kami. Baik, dan kita berlanjut ke acara berikutnya, pembukaan oleh Direktur Pemasaran Kemenparekraf sekaligus Ibu Yohana Rohma Astuti nanti akan meresmikan program beli-beli buku lokal. Silakan Ibu Yohana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Pertama-tama saya sampaikan selamat siang kepada Ibu Deputi dari Bandung. Kemudian ada Ketua Umum IKAPI Ibu Rosidayati, Ketua Panitia BBL Pak Bin, Ketua RRI Pak M. Burhanuddin, Direktur Republika Penerbit Pak Aris Hilman,
Kemudian ada petinggi dari marketplace yang hadir hari ini. Saya sampaikan selamat siang Pak Hilmi dari Tokopedia, Pak Bima Laga dari Bukalapak, Pak Budi Primawan dari Lazada, dan Mbak Weni Yuniar dari Blibli. Mungkin para marketplace ini jadi akrab banget nih sama semua kementerian sekarang, Mbak. Sekarang semuanya rapat mengundang mereka. Mungkin dari marketplace ini juga sudah kesekian kali ketemu dengan kita, karena program kita banyak bersinggungan dengan mereka ya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada IKAPI yang bersedia diskusi dengan intensif dengan kami hampir berapa bulan ya untuk merumuskan program yang paling pas untuk subsektor penerbitan. Sebenarnya ini kan gimana ya, kita tuh program pemerintah banyak, Mbak. Cuman yang mencari yang paling pas ini kan kita harus benar-benar merumuskan dengan jeli dan teliti. Nah, program beli buku lokal ini merupakan salah satu program, menurut kami program unggulan, karena kami melihat pas menyasar subsektor penerbitan dan sekaligus kepada masyarakat yang nantinya akan menikmati buku. Karena di situ ada insentif stimulus lah berupa diskon-diskon. Kita juga melihat marketplace, walaupun di sini baru 4 ya, tapi saya melihat ini juga marketplace yang besar-besar. Jadi ya yang cukup mewakili subsektor penerbitan terutama buku. Mereka sudah banyak bermain di penjualan buku. Tapi kali ini kami berharap bahwa marketplace ini ikut membantu bahwa nanti buku yang dijual benar-benar buku asli, bukan buku bajakan. Karena kita sering masih melihat bahwa banyak buku bajakan yang dijual di marketplace. Nah, saya sangat menyambut baik program ini karena ini benar-benar buku referensi resmi dari IKAPI yang artinya sudah sahih lah dari sisi originalitasnya. Jadi kita di situ kita akan menghargai IP-nya masing-masing dari pengarang buku. Jadi kalau kita bilang kalau sekarang ini undang-undang ekonomi kreatif, di situ semuanya berbasis kekayaan intelektual. Nah, nantinya juga kita ada RPP tentang pemasaran berbasis kekayaan intelektual. Nah, ini salah satu yang kita dorong. Jadi sekali lagi terima kasih nih Bapak Ibu, semua sudah hadir di sini, semua Bapak Ibu yang hadir di sini ini yang sudah membantu meng-create program ini sampai bisa jadi. Jadi kami sekali lagi Kemenparekraf hadir ingin merumuskan program yang benar-benar nyata membantu masyarakat di masa pandemi COVID ini. Sekali lagi mungkin tak perlu berpanjang kata, saya sangat menyambut baik program ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan memberikan meningkatkan tingkat literasi Indonesia. Program ini akan berlangsung selama 1 bulan, jadi kita harap nanti mudah-mudahan hasilnya signifikan membantu para penerbit maupun masyarakat. Mungkin perlu sekalian dengan ini kita menyatakan acara ini kami buka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yohana Rohma Astuti, sudah resmi acara ini dibuka oleh Kemenparekraf, dan sebelum kita benar-benar bertransaksi, saya minta Ketua Panitia dari Beli Buku Lokal, yaitu Bapak Bin Pasaribu, juga menyampaikan kata sambutannya. Silakan Pak Bin. Terima kasih Mbak Olin. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Nia Nicaya. Yang terhormat Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Andi Ruslan dari Kemenparekraf yang tak henti-hentinya membimbing kami.
yang terhormat Ketua IKAPI Ibu Rosidayati Rosalina, yang terhormat Direktur Utama RRI Bapak M. Rohamuddin, yang terhormat Direktur Republika Penerbit Pak Aris Hilman, yang terhormat Bapak Bima Laga dari Bukalapak, yang terhormat Bapak Muhammad Hilmi Andrianto dari Tokopedia, yang terhormat Bapak Budi Primawan dari Lazada Indonesia, yang terhormat Ibu Weni Yuniar dari Blibi.com, yang kami hormati Dewa Pertimbangan IKAPI, yang terhormat Bapak Ibu Ketua IKAPI daerah di seluruh Indonesia, Bapak Ibu peserta program Blibi Buku Lokal dan undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, perkenanlah kami Panitia Beli Buku Lokal memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkah rahmat dan ridhonya, kita dapat bertemu via online bersama di sini dalam rangka soft launching Beli Buku Lokal. Beli Buku Lokal merupakan program yang sangat luar biasa. Penjualan buku online di Indonesia ini merupakan kerjasama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, IKAPI, dan didukung 4 marketplace terbesar di Indonesia. Program ini menjadi program yang menarik, murah, dan terjangkau. Program ini akan menarik karena dilaksanakan mulai tanggal 7 Agustus sampai 7 September 2020 non-stop atau 24 jam per hari dengan bebas ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Serta diikuti 82 penerbit dengan ratusan imprintnya yang terdapat di 4 lokapasar. Di Lazada terdapat 70 penerbit. Di Tokopedia terdapat 58 penerbit. Di Bukalapak terdapat 44 penerbit. Di Blibli terdapat 37 penerbit. Ke-82 penerbit ini akan menampilkan beragam buku terbaru dan terlaris dengan jumlah 100.000 judul dengan stok di atas 1 juta eksemplar. Serta buku ini dijual merupakan buku original. Buku yang tersedia di program Beli Buku Lokal ini lebih terjangkau karena peserta akan menyediakan produk dengan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat. Buku akan dijual dengan diskon antara 40-80%. Beli Buku Lokal ini menjadi ajang belanja buku yang murah dan terjangkau. Panitia, peserta, dan 4 marketplace akan menyelenggarakan berbagai kegiatan selama program ini berlangsung. Program Beli Buku Lokal ini nanti akan diisi dengan rangkaian acara yang dikemas dan tetap mengutamakan nilai-nilai edukasi. Dalam kesempatan ini, kami panitia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan seluruh pimpinan dan stafnya. Seluruh pimpinan marketplace Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan stafnya. Seluruh Dewan Penasihat IKAPI, seluruh pengurus IKAPI daerah di seluruh Indonesia, seluruh penerbit anggota IKAPI, seluruh rekan-rekan wartawan yang telah mendukung kegiatan ini, serta seluruh pihak yang telah mendukung program Beli Buku Lokal ini. Peserta dan undangan yang kami hormati, dengan skala kerendahan hati, kami panitia Beli Buku Lokal mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan yang kami lakukan. Hal ini semua terjadi tidak dapat kami elakkan semata-mata karena keterbatasan kemampuan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Bin Pasaribu atas sambutannya. Dan kami juga memohon kesediaan untuk memberikan sambutan Ibu Rosidayati Rosalina selaku Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia. Silakan Ibu Ida.
Terima kasih Mbak Olin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Nianisaya, Ibu Deputi Pemasaran. Sehat Bu, Alhamdulillah ya Bu ya, di Bandung ya Bu. Saya kangen ke Bandung Bu. Ibu Yuwana, Ibu Direktur Pemasaran di Kemenparekraf, dan tentu Pak Andi, Kasubdit Pemasaran, yang saya hormati juga, yang tidak henti-hentinya mendukung kami dalam persiapan program beli buku lokal. Dahulu namanya program Baca dari Rumah. Kemudian juga tentunya saya ingin menyapa ya Pak Ketua yang barusan saja memberikan sambutan, Pak Bin Pasaribu, kemudian Pak M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, Mas Aris Hilman, ya Direktur Republika, apa kabar Mas Aris? Kemudian Pak Hilmi mewakili Tokopedia. Selamat siang Bapak, salam kenal. Kemudian Pak Bima Laga dari Bukalapak, Pak Budi Primawan dari Lazada, dan Ibu Weni Yuniar dari bibli.com. Salam kenal untuk semua perwakilan dari Lokal Pasar yang hadir pada kesempatan ini, dan juga tentunya Bapak Ibu dari Dewan Pertimbangan IKAPI, Pak Udanarto, salah seorang Dewan Pertimbangan kami yang kelihatan di layar saya sekarang ini. Kemudian tentu juga para pengurus IKAPI yang hadir, dan para peserta ya, para penerbit yang hadir juga pada kesempatan ini, juga tentunya panitia ya yang sudah bekerja keras mempersiapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat acara ini bisa terlaksana, dan mudah-mudahan sudah tidak ada ya yang kelewat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan di acara soft launching beli buku lokal. Ya ini sebelumnya sudah ada acara pra peluncuran, waktu itu masih dalam grup kecil. Nah sekarang alhamdulillah sudah resmi karena MOU dan PKS-nya juga sudah ditandatangani ya bersama Kemenparekraf. Pertama-tama tentunya kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemenparekraf, khususnya di Deputi Pemasaran yang sudah memfasilitasi kami dalam acara beli buku lokal ini atau dalam program beli buku lokal ini. Ini merupakan jawaban dari segala permasalahan kami di pandemi ini ya, para penerbit. Yang pertama tentunya masalah penurunan penjualan, karena pandemi ini juga akhirnya mengakibatkan pembatasan sosial berskala besar ya, sehingga toko buku tutup, kemudian juga sekolah juga tutup, kemudian juga pesanan-pesanan dari dinas semua berhenti. Nah, dengan adanya penjualan di marketplace, inilah satu-satunya yang menjadi, bukan satu-satunya, salah satu ya yang menjadi sumber pendapatan para penerbit di masa pandemi ini. Jadi dengan ada kerjasama dengan 4 lokal pasar ini sangat-sangat membantu penjualan para penerbit di masa pandemi ini. Dan tentu juga yang sekaligus juga tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nia, bahwa program ini juga merupakan program yang mendorong anti buku bajakan. Karena ternyata di masa pandemi ini di mana orang-orang senang berada di rumah, banyak juga yang senang membaca, penjualan buku malah naik. Bahkan juga pembagian PDF gratis itu juga naik, yang sebetulnya itu sangat-sangat melanggar hak cipta ya. Karena para penerbit dan para penulis tentu dirugikan. Nah, program ini kenapa jadi merupakan salah satu bagian dari program pemberantasan buku bajakan? Karena dikerjasamakan dengan para penerbit yang memang merupakan anggota IKAPI dan penerbit yang memang mempunyai hak cipta dari buku-buku yang diterbitkannya. Di sini para pesertanya tidak ada reseller, jadi insya Allah dijamin memang bukunya itu buku ori semua. Berikutnya juga tentu
program ini juga merupakan jawaban bagi kita semua untuk meningkatkan minat baca masyarakat ya, yang sekarang ini literasi sedang digaungkan, begitu pentingnya karena begitu banyak juga informasi yang bertebaran di dunia maya saat ini, sehingga memang kemampuan kita untuk memilah dan memilih informasi itu sangat perlu, dan itu salah satunya bisa dicapai dengan banyak membaca buku. Dan yang terakhir juga program ini juga memberikan edukasi kepada para penerbit yang tadinya mungkin belum tersentuh dengan atau belum tersentuh oleh Lokapasar ini. Sebagian penerbit besar memang sudah biasa berinteraksi dengan mereka dan sudah biasa menjual di Lokapasar, tapi sebagian anggota kami belum. Dan satu lagi keunggulan program ini adalah kita langsung nih menjadi official account di masing-masing Lokapasar tersebut, yang kalau lewat jalur normal itu bisa lama sekali prosesnya. Jadi memang ini luar biasa bantuan pemerintah, jadi jawaban yang tepat untuk berbagai permasalahan di dunia penerbitan saat ini. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan apresiasi tentu kepada 4 marketplace yang 4 Lokapasar yang bekerja sama, alhamdulillah bisa bekerja sama dengan baik. Hubungan juga sangat baik ya antara tim panitia BBL ini dengan perwakilan dari 4 Lokapasar ini. Mudah-mudahan kerjasama dengan para penerbit juga tidak hanya berhenti di sini, tapi juga lanjut Pak, ke Bapak Ibu ke masa-masa yang akan datang. Ini ada testimoni tadi pagi saya dengar dari salah seorang rekan yang penerbit yang juga pengurus IKAPI. Sebelumnya pernah ada juga kerjasama salah satu Lokapasar dengan IKAPI DKI. Nah setelah itu ternyata penjualan para penerbit ini atau salah satu penerbit yang memberikan testimoni tadi itu sampai 10 kali lipat. Ya, alhamdulillah. Jadi memang dibanding sebelumnya mungkin belum begitu mengenal Lokapasar, setelah berkenalan, setelah difasilitasi itu naik penjualannya sampai 10 kali lipat. Alhamdulillah. Kemudian kami juga ingin tentunya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu peserta ya 82 peserta yang tentunya susah payah, mungkin sebagian peserta ada yang susah payah mengikuti proses onboarding ya. Buat mereka yang baru tentu cukup menguras otak dan tenaga juga gitu untuk bergabung bersama Lokapasar ini. Dan terakhir saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Republika yang sudah memasang iklan yang cukup besar ya di Republika hari ini untuk program ini. Terima kasih kontribusinya Mas Aris dan teman-teman di Republika. Bapak Ibu, seperti tadi sudah disampaikan banyak sekali manfaat dari program ini, baik bagi penerbit, baik bagi tentu marketplace juga. Kami berharap penjualan buku akan meningkat ya di marketplace, dan penjualan itu adalah memang penjualan buku yang ori gitu ya. Jadi marketplace juga bisa mengenal penerbit secara langsung, tidak hanya pelapak yang hanya reseller, tapi di sini memang produsennya betul gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa meningkatkan penjualan buku di marketplace. Yang saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah lengkap disampaikan oleh Pak Ketua Panitia. Dan tentunya untuk para pecinta buku dan media ya, media yang hadir bergabung pada acara ini, terima kasih atas liputannya ya. Ada beberapa media yang sudah meliput juga lewat media online, dan para pembaca, para pencinta buku silakan menikmati 1 bulan penuh surga berbelanja buku, karena di sana nanti akan banyak sekali diskon yang diberikan, baik dari penerbit, baik dari marketplace yang juga memberikan kontribusi berupa gratis ongkos kirim, dan juga tentunya yang ini yang sangat kami apresiasi adalah ada subsidi dari Kemenparekraf dalam pembelian buku ini, sehingga tentu juga bisa membuat harga bukunya lebih terjangkau lagi. Saya kira itu dari saya, mohon maaf jika ada kelebihan ataupun kekurangannya. Sekali lagi selamat untuk kita semua dan sukses untuk kita semua juga. Saya tutup di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, total ada 116 partisipan pada siang hari ini. Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu. Saya juga lihat di grup chat semangat dari perwakilan penerbit terutama terasa sekali di sini. Saya sapa dari Kenny Media, Simbiosa, Rekatama, dari Bisnis Indonesia juga hadir, ada penerbit Transinfo, Imaji Book Fair, Imaji, mana kok hilang, penerbit Media Ilmu, Kanisius, Pustaka Jaya, kemudian ada Mas Wahyu dari Litera Loka, dari Yudhistira juga hadir, Poli Jepres, banyak. Dari Mizan juga tentu saja hadir, Beramata, Balai Pustaka, Lentera Hati, Alfabet. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan semangat ini terpelihara sehingga acara ini dapat sukses nanti. Selanjutnya kami harapkan untuk memberikan testimoni 4 loka pasar yang berkenan bekerjasama dengan kami dan sudah hadir, nampaknya masih ada hadir di sini Bapak Bima Laga selaku Associate Vice President Public Policy and Government Relation dari Bukalapak. Mohon kiranya Bapak Bima Laga memberikan testimoni mungkin sekitar 5 menit. Silakan Bapak Bima Laga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bima Laga. Di sini saya sebagai Associate Vice President Public Policy dan Government Relation Bukalapak. Jujur, saya sangat mengapresiasi kerjasama ini. Bahkan waktu tim saya di sini ada juga Vidya, dia memberikan suatu informasi bahwa kita bisa kerjasama dengan IKAPI. Yang akhirnya ini kita kerjasamakan dan kita push di internal, dan alhamdulillah sekarang ini sudah hadir di Bukalapak dengan namanya buka buku ya, karena Bukalapak selalu dengan kata buka gitu ya, jadi kita namakan buka buku. Nah, sambutan ini juga kita apresiasi dengan campaign-campaign tertentu, dan teman-teman juga bisa lihat buku-buku yang hadir di sini sangat bermanfaat bagi masyarakat semua. Dan di era pandemi ini saya sendiri yang pertama kali setelah mall buka ya, saya pertama kali itu selain pergi makan tentunya, saya itu mengajak anak saya untuk ke Gramedia untuk beli buku gitu. Karena menurut saya kita saat memegang buku feel-nya itu akan berbeda sekali. Saya sering banget beli buku di marketplace, tetapi karena ini sudah buka dan saya mengajak. Jadi ini adalah sambutan baik sekali karena kita tahu di COVID-19 ini angkanya belum terjadi penurunan di COVID ini, dan kita sangat menyarankan semuanya itu jika bisa dilakukan di rumah, kita lakukan di rumah. Nah, di Bukalapak sendiri kita ada campaign-campaign internal untuk di buka buku ini. Saya ada share juga linknya di chat. Jadi jika teman-teman ingin melihat kira-kira apa aja promo-promo Bukalapak di buka buku itu bisa cek aja, dan kita sangat mendukung sekali. Kita harapkan dari penerbit penjualannya bisa terdongkrak naik setelah sebelumnya pandemi di toko-toko offline itu ada penutupan. Saya rasa dari Bukalapak kita sangat support dan kita harap ini menjadi sustainability kerjasama, baik itu didorong juga oleh Kemenparekraf. Terima kasih yang sudah membuka jalan dengan hashtag beli buku lokal, dan mudah-mudahan nantinya ini akan menjadi campaign berterusan juga dengan cara belajar mengajar yang sekarang ini lebih banyak di online. Saya rasa itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bima Laga, terima kasih. Untuk selanjutnya kami harapkan Bapak Budi Primawan selaku Vice President Government Affairs Lazada Indonesia. Silakan Bapak Budi Primawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada Lazada Indonesia untuk bisa mendukung IKAPI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mempromosikan produk lokal, khususnya buku lokal di Indonesia ini. Kami juga melihat memang banyak terjadi peningkatan di produk-produk yang memang dikonsumsi atau dipakai oleh pelanggan kami selama masa PSBB, dan banyak siswa, mahasiswa yang harus belajar di rumah. Maka kita melihat bahwa produk program ini sangat baik, menguntungkan buat semua pihak, baik penerbit maupun juga konsumennya, karena berarti bisa mendapatkan produk-produk yang berkualitas dengan lebih mudah.
sama seperti yang tadi disampaikan dengan teman dari Bukalapak bahwa kedepannya kami melihat kemitraan antara asosiasi pemerintah dan e-commerce akan merupakan menjadi satu cara yang bisa kita lihat untuk meningkatkan perekonomian kita yang memang saat ini sedang mengalami cobaan. Selanjutnya saya ingin sedikit mengutip tokoh idola saya, Bapak Muhammad Hatta. Waktu itu dia pernah bilang, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Di sini anak saya di rumah nggak bisa kemana-mana, tapi asal bisa baca buku, saya rasa banyak dari kita semua yang bisa menerima manfaat dengan mudahnya mendapatkan buku melalui Loka Pasar ini. Dengan demikian kami ucapkan selamat pada IKAPI, semoga ini kita bisa jalankan sama-sama dan kedepannya nanti bisa ada kerjasama lain lagi, dan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bisa menjadi fasilitator kerjasama ini. Demikian, terima kasih. Salam bangga buatan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Primawan. Selanjutnya kami harapkan juga kesediaannya Ibu Weni Yuniar selaku Vice President Home and Living kategori dari blibli.com. Silakan Ibu Weni. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk bekerjasama dengan teman-teman dari IKAPI dan para penerbit-penerbit juga di sini. Kita merasa bersyukur untuk bisa turut berpartisipasi membantu meningkatkan penjualan buku-buku lokal. Dan memang selama pandemik ini, itu mungkin karena orang-orang banyak yang punya waktu lowong, jadi penjualan buku-buku di tempat kita pun juga cukup mengalami peningkatan yang cukup pesat. Contohnya kayak buku-buku self-improvement itu mengalami peningkatan sampai 200%. Buku anak-anak juga. Sampai buku untuk interior design untuk di home sendiri itu sampai 400% mengalami peningkatan. Jadi ini yang membuat kita juga sangat-sangat antusias untuk bisa membantu teman-teman dari penerbit lokal menjual buku-buku lokal itu sendiri. Jadi di sini saya juga sangat-sangat mendukung untuk mencegah pembajakan, karena memang itu sangat-sangat merugikan untuk teman-teman dari penerbit itu sendiri. Di sini teman-teman Blibli juga ada yang bergabung dengan kami juga. Mungkin ada beberapa ibu sudah mengenal dengan Pak Suherman juga. Mungkin saya nanti bisa persilahkan Pak Suherman, mungkin ada mau menambahkan gimana sih di Blibli itu penjualan buku di tempat kita dan pengalamannya Pak Suherman juga. Nah, ini mungkin nanti kita bisa berbagi juga informasi, dan saya juga sebenarnya nggak sabar untuk bisa mempromosikan untuk buku-buku dari teman-teman penerbit itu di tempat kita. Oke. Terima kasih. Mungkin Pak Suherman ada tambahan yang bisa diberikan? Oke, baik. Selamat siang Bapak dan Ibu. Mau perkenalkan diri, saya Suherman Sumardi, Vice President Government Relations dari blibli.com. Ibu Yuwana, salam sehat ya. Senang sekali udah kembali lagi bersama kami. Sempat ini sekali, kontak terus sama Ibu Yuwana waktu di Solo. Baik Ibu, terima kasih banyak. Di blibli.com saya pikir semangatnya ini dengan teman-teman e-commerce lainnya nih sama. Jadi pada saat Pak Jokowi meresmikan Bangga Buatan Indonesia di Mei 2020 tahun ini, jadi informasi aja untuk teman-teman IKAPI, mari pergunakan kami. Kami ini punya semangat yang luar biasa. Kami punya infrastruktur, kami punya fasilitas, silahkan gunakan kami. Jadi dapat dikatakan semangat ini mudah-mudahan bukan hanya sebulan nih promonya atau activation-nya. Jadi ada nggak ada diskon, jalanin terus deh, insya Allah kita bantu. Ininya ongkirnya, free ongkirnya. Nah ini dapat dikatakan kalau misalnya kita bicara program, ini kan kita bicara momentum. Bapak Ibu, Ibu Rosida, momentumnya ini luar biasa. Momentumnya ini secara nasional. Jadi baru kemarin kita Vicon dengan Pak Luhut, malah beliau mengatakan bahwa ini gerakan nasional yang memang sudah
udah apa namanya, semua pihak harus mendukung, udah nggak ada tiada lain gitu loh. Jadi kita bicara BBI dapat dikatakan sekilas itu kan UMKM. Nah, berapa bulan yang lalu pada saat kami diajak meeting, idenya adalah buku. Dalam hati kecil saya, lucu, buku nih. Karena memang pas, ini yang dibutuhkan gitu loh. Cuman pakai cuman. Kalau misalnya konsepnya biasa-biasa aja, ini rasanya kita dari teman-teman IKP harus menggodok konsepnya agar lebih seksi seperti itu. Karena opportunity-nya ada, teman-teman e-commerce siap bantu, kami punya infrastruktur. Saya rasa itu aja, tidak mau berpanjang lebar. Singkat kata, kami sangat bantu, kami sangat senang secara pribadi, more than happy untuk bisa bantu teman-teman dari IKP. Terima kasih banyak Ibu Nia Niscaya sudah bersama kami. Ibu Iwana, salam sehat selalu ya. Terima kasih banyak, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Ibu Weni dan Bapak Suherman atas testimoninya dan semangatnya langsung membakar rekan-rekan di sini. Mudah-mudahan sukses untuk semua. Selanjutnya ini dari Tokopedia, Bapak M. Hilmi Adrianto selaku Senior Public Policy and Government. Kami harapkan juga untuk memberikan testimoni. Silakan Bapak Hilmi. Terima kasih Ibu Caroline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, Ibu siang, Ibu Nia, Ibu Ibu Rosida. Selamat siang juga Pak Aris dan Pak Rohanuddin. Dari Tokopedia sangat-sangat berterima kasih sudah dijadikan mitra strategis dalam bahwa Tokopedia kerjasama sinergi yang baik ini tentunya akan membawa minat baca yang jauh lebih tinggi gitu. Terus kemudian di masa pandemi ini kita melihat bahwa banyak penerbit maupun penerbit lokal yang penjualan cukup nia. Itu kita sangat yakin bahwa prinsip lokal ini sangat karena kualitas dan inovasi yang dimiliki itu sebenarnya juga dapat pasar yang lebih luas. Karena itu platform e-commerce seperti Tokopedia itu bisa menjadi kolaborasi yang baik dan bermanfaat tidak hanya kepada marketplace ataupun kepada IKP, tapi juga kepada masyarakat yang jauh lebih luas. Kita akan selalu mendukung dalam bit lokal di Indonesia ingin terus bersinergi yang baik dengan Tokopedia. Kita akan menciptakan program-program lainnya nantinya. Mudah-mudahan sih kita akan bisa terus support untuk dari sisi bebas ongkir. Semoga niat yang baik, inisiatif yang baik ini akan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di Indonesia dan bagi kita semua. Itu saja dari Tokopedia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hilmi. Baik, selanjutnya kami harapkan juga dari perwakilan penerbit, Mas Aris Hilman dari Republika selaku direktur untuk memberikan satu atau dua patah testimoni. Silakan Mas Aris. Terima kasih Mbak Olin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Yang terhormat Ibu Nia Niscaya, salam kenal Bu. Kalau saya sudah kenal Ibu karena nama Ibu sudah sering lalu lalang lah di media massa Bu ya. Kalau dengan Ibu Yuwana, selamat ketemu Bu Yuwana, sudah pernah bertemu kita di Kemenparekraf, Pak Andi Rusbar juga. Yang terhormat juga Ibu Ida, Ibu Rosidayati Rozalina, Pak Bin Fasaribu selaku Ketua Panitia, kemudian Pak Rihanuddin di RRI. Salam juga untuk Bapak Hilmi Adrianto dari Tokopedia, Bapak Bima Laga dari Bukalapak, Bapak Budi Primawan dari Lazada, Ibu Weni dan Pak Suherman dari Blibli. Salam juga untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pengurus IKP, rekan-rekan penerbit, media massa, dan hadirin semua. Senang bisa bergabung pada hari ini dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua pada acara yang luar biasa ini. Dan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Republika untuk mewakili penerbit dalam
forum ini. Saya ingin berbagi saja sedikit yang menjadi pengalaman kami. Barangkali ada tidak sesuai dengan beberapa penerbit, tetapi juga bisa jadi mewakili juga apa yang kami alami di dunia industri perbukuan. Pada awal tahun sebenarnya kami menghadapi 2020 ini dengan optimisme. Pada 10 Januari pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan Menteri Keuangan yang membebaskan pengenaan PPN untuk semua jenis buku. Kalau pada sebelumnya hanya untuk buku pelajaran, baik itu pelajaran umum maupun pelajaran agama dan kitab suci, kalau sekarang semua jenis buku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundangan, itu semuanya dibebaskan dari PPN. Jadi ini adalah menurut kami sebuah lompatan besar dalam cara pandang terhadap buku. Bahwa apapun jenis buku yang ada di toko buku, ada yang di taman bacaan masyarakat, yang ada di perpustakaan, yang ada di pasaran umum, pada hakikatnya sama dengan jenis buku yang beredar di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi. Buku-buku itu sama saja punya peran dalam meningkatkan kecerdasan bangsa, peran dalam pendidikan, dan demikian harus terjaga, harus tersedia dengan harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Nah, pada yang saya pahami adalah undang-undang memang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan memang mengamanatkan kepada kita semua, bukan hanya kepada pelaku perbukuan, bukan hanya pada penulis atau penerbit atau pada percetakan, tetapi kepada kita semua untuk menjadikan buku itu 3M, yaitu bermutu, murah, dan merata. Nah, ini juga alhamdulillah bahwa pada hari ini pemerintah, seperti juga pada program sebelumnya, Kemenparekraf menunjukkan tanggung jawab juga bahwa buku memang harus bermutu, murah, dan merata. Dan memang ini juga berdasarkan aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut memungkinkan penggunaan APBN, APBD untuk turut menciptakan ekosistem perbukuan yang sehat. Nah, ini pada awalnya. Kemudian memasuki bulan Maret kami masih sempat berpameran, tetapi kemudian ada terpaan wabah COVID yang boleh dibilang sangat menjungkir balikan optimisme di awal tahun yang tadi saya sampaikan. Ya, seiring dengan pemberlakuan PSBB di berbagai daerah, kita tahu bahwa toko-toko buku tutup, kemudian pameran-pameran buku juga terhenti, padahal seharusnya dari rentang bulan Maret sampai dengan Juli itu cukup banyak pameran buku yang terselenggara di banyak daerah, tetapi semuanya tutup, penjualan kemudian anjlok hingga level yang terburuk dalam pengalaman kami. Jadi industri perbukuan mengalami pukulan yang sangat telak dan cukup banyak rekan penerbit yang harus menghentikan produksi. Kami sendiri juga menghentikan sementara proses cetak buku baru. Beberapa rekan harus mengurangi karyawan, bahkan juga kita tahu bahwa ada penerbit yang terpaksa harus tutup. Mudah-mudahan hanya untuk sementara karena kehadiran COVID tersebut. Tetapi juga yang kami alami adalah kehadiran COVID ini mempercepat proses transformasi digital pada industri perbukuan. Jadi penjualan buku fisik secara daring maupun produksi buku digital yang kita edarkan misalnya melalui platform-platform digital, itu menjadi pintu keluar dalam situasi seperti ini. Nah, pengalaman kami di Republika Penerbit menunjukkan adanya lonjakan penjualan buku fisik, artinya buku kertas, melalui kanal digital, itu hingga 5 kali lipat dari year on year dengan tahun lalu. Jadi, di satu sisi memang COVID menimbulkan kecemasan, menimbulkan hantaman terhadap bisnis ini, tetapi juga membuat kami mencoba sesuatu yang baru, dan ternyata ini juga sudah menunjukkan hasil yang relatif bagus, walaupun belum bisa kita perbandingkan dengan kondisi sebelumnya, tetapi ini secara pertumbuhan ini luar biasa. Nah, ini yang kami lakukan adalah memperkuat pada akhirnya penjualan secara digital, baik melalui web store kami punya buku republika.id, kami juga membuka toko resmi di 7 loka pasar yang ada di Indonesia, tentu termasuk juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang berpartisipasi. Kami ada di Blibli, ada di Bukalapak, ada di Ailote, kami juga toko resmi di JDID, di Lazada, di Shopee, dan official store juga di Tokopedia. Ini
menurut kami status resmi atau status mall semacam ini penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya jaminan produk original. Jadi masyarakat harus tahu produk original itu penting. Masyarakat harus tahu juga betapa menyedihkan kalau mereka membeli buku bajakan dan bahwa mereka keren kalau membaca buku original. Nah, oleh karena itu kami mendukung upaya-upaya yang memperkuat hal itu. Yang kami lakukan tentu aja berarti upaya-upaya digital untuk saat ini. Baik itu penguatan pada konten di media sosial, meningkatkan engagement dengan komunitas pembaca, mendongkrak promosi-promosi digital, baik dalam bentuk iklan, giveaway, aneka aktivasi digital, dan lain-lainnya. Memang hingga bulan ke-6 kehadiran COVID di tanah air, penjualan buku kertas secara daring maupun penjualan buku digital itu belum mampu secara total menggantikan penjualan secara luring atau konvensional. Bagaimanapun toko-toko buku dan pasar buku tidak dapat yang konvensional tidak dapat secara total tergantikan. Tetapi ini tidak apa-apa, menurut kami semakin banyak outlet yang bisa kami isi itu, semakin cepat buku-buku yang tadi bermutu, murah, dan merata itu sampai ke tangan masyarakat. Pada sisi lain memang tidak seluruh penerbit siap dengan transformasi digital. Kita mengakui masih sedikit penerbit yang memiliki toko daring, web store, atau memiliki akun toko di Lokapasar, di marketplace daring. Dan lebih sedikit lagi yang memproduksi buku-buku digital begitu. Bagi sebagian penerbit, transformasi digital itu ibaratnya melangkah dalam kermangan disrupsi, dan kehadiran wabah COVID ini membuat disrupsi tersebut bergerak lebih laju daripada langkah para penerbit. Nah, dalam situasi ini program beli buku lokal ini menemukan relevansinya. Ekosistem perbukuan bagaimanapun meniscayakan uluran tangan, penerbit seperti kami ini memerlukan dukungan, dan masyarakat pembaca membutuhkan kepedulian. Bagi kami para penerbit, program ini penting sebagai isyarat bahwa buku bermutu, murah, dan merata itu hadir di tengah masyarakat. Ada, alhamdulillah, insentif dari pemerintah, ini tentu dukungan yang amat berharga, dan kami penerbit berterima kasih kepada pemerintah. Lebih dari itu, apa yang muncul dari program ini, yaitu keterhubungan penerbit dengan pembaca, ini menjadi sumbangsih yang tidak ternilai bagi industri perbukuan. Kami berharap di masa depan industri perbukuan akan lebih baik. Kita tahu industrinya tidak akan pernah sama lagi. Kita tidak tahu apakah setelah wabah berlalu kita akan kembali mengandalkan toko-toko atau pasar-pasar secara fisik, atau sebaliknya justru kita akan beralih lebih banyak di daring misalnya. Mayoritas dari penerbit kita tahu bukanlah usaha yang besar. Memang sumbangsihnya menurut kami luar biasa terhadap bangsa ini, tetapi sebenarnya banyak di antara perusahaannya, di antara kami sebenarnya adalah perusahaan kecil, hanya memiliki belasan karyawan atau bahkan kurang. Jadi kehadiran pemerintah dalam acara-acara seperti ini, insya Allah akan turut memastikan adaptasi penerbit terhadap kenormalan baru berjalan dengan baik. Dunia buku menurut kami bukan sekedar berjualan kertas atau tinta. Buku tidak bisa disimplifikasi menjadi sekedar berapa jumlah halaman atau berapa bobot kertasnya, karena di dalamnya ada cita-cita dan darinya terbentuk peradaban. Jadi buku adalah cermin intelektualitas bangsa. Dengan demikian tindakan apapun yang merendahkan ide-ide yang termaktub dalam buku itu adalah perbuatan jahat. Dan pembajakan terhadap hak karya cipta buku itu adalah kejahatan besar yang menyerang intelektualitas dan peradaban. Sekali lagi kami berterima kasih kepada IKAPI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas penyelenggaraan program ini. Kami juga mengapresiasi 4 Lokapasar yang turut berpartisipasi berdasarkan Abjad, ada Blibli, ada Bukalapak, ada Lazada, dan Tokopedia, yang siang ini membuka jalan bagi buku-buku legal, original, bermutu, dan tentu saja disukai untuk hadir di tengah masyarakat.
kerjasama kita insya Allah akan berlanjut. Dalam era kolaborasi kita tidak punya pilihan selain harus saling mendukung. Dan menurut kami era kesetimbangan baru kelak akan datang dan ekosistem perbukuan yang kita hidupi bersama saat ini akan tumbuh dengan sendirinya dan para pelakunya berperan kelak secara mandiri serta saling menghidupi. Demikian, terima kasih atas kesempatan untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aris Hilman dari Republika. Dan untuk testimoni selanjutnya, kami sangat terhormat sekali pada siang hari ini menjelang sore. Pegiat literasi kita sudah hadir, bahkan dari awal mengikuti acara ini, Bapak Muhammad Rohanuddin selaku Direktur Utama RRI. Mohon kiranya Bapak Rohanuddin memberikan testimoninya. Silakan Pak Rohanuddin. Terima kasih. Salam dari Merdeka Barat 45 Jakarta. Nama saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Nia Cah Niscaya, salam hangat dari Merdeka Barat, Ibu Yuwana, kemudian Bapak dari Republika, Bapak Aris Hilman, dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati. Ada hal yang menarik tadi disampaikan bahwa buku itu untuk dibaca, tapi bukan untuk dibajak. Bagi saya, bukan hanya itu. Buku itu bukan hanya juga untuk mencerdaskan, tapi untuk membangun toleransi, untuk mengangkat martabat besar bagi bangsa Indonesia. Jadi kecerdasan dari buku itu dituntut secara bersama kepada kita semua untuk membangkitkan spirit nasionalisme di Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, negara itu harus hadir. Kalau negara tidak hadir, maka representasi kehadiran negara itu adalah literasi yang cantik, yang bagus untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Karena itu, apapun media yang digunakan, atau di saat seperti sekarang, digitalisasi telah membangkitkan spirit baru dan menemukan sesuatu yang baru dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, maka digitalisasi itu juga harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menularkan tulisan-tulisan yang baik untuk mencerdaskan bangsa. Hari ini saya ingin membacakan satu puisi yang sebentar lagi akan diterbitkan. Ini buku puisi saya. Kemudian penerbitnya adalah Obor. Saya sedikit ingin membagi buku puisi saya untuk menyampaikan sesuatu untuk membangkitkan toleransi terhadap bangsa Indonesia. Mohon izin. Puisi saya berjudul Puisi untuk Presiden Jokowi. Izinkan saya bicara untuk Indonesia yang lebih teduh. Indonesia adalah 1001 pelangi. Semua orang bicara soal toleransi. Tapi toleransi seperti air sumur kering dan mata air yang deras tetap tidak cukup untuk menjangkau kerongkongan rakyat yang dahaga. Sekarang pertarungan sudah selesai. Perbedaan berganti rekonsiliasi. Persatuan diikat dengan tali temali kohesi bangsa, begitu dekat seperti mata air dan salju, seperti bunga kasturi dan harumnya. Presiden Jokowi, di bola matamu, kutitip Indonesia lebih berdamai. Toleransi di Indonesia harus mendapatkan tempat yang terhormat, disuburkan dari akal yang kuat, sampai menembus ranting-ranting, maka tidak ada pilihan kecuali kita meletakkan toleransi sebagai syarat kehormatan bangsa, adalah kunci surga kebinekaan. Yang mulia Presiden, di bola matamu, kutitip Indonesia lebih bermartabat. Saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia dari Medan Merdeka 45 Jakarta. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh tepuk virtual di sini untuk Bapak Rohanuddin untuk puisinya luar biasa, dan selamat obor untuk menerbitkan buku Bapak Rohanuddin. Baik, Bapak dan Ibu, puisi tersebut nampaknya juga menjadi penutup testimoni kita atau rangkaian acara soft launching program beli buku lokal. Juga acara yang luar biasa pada sore hari ini, yaitu sinergi dari Kemenparekraf, IKAPI, kemudian ada para penerbit yang penerbit yang jumlahnya lebih dari 80, kemudian ada para marketplace, ada Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli. Sinergi ini menjadi angin segar dalam industri literasi dalam kenormalan baru ini, seperti tadi bahasa Mas Aris Hilman. Bapak dan Ibu juga jangan lupa, mari bahu-membahu mempromosikan acara ini di media-media promosi yang Bapak dan Ibu miliki. Ayo kita bareng-bareng sebarkan hashtag beli buku lokal di sosial media yang Bapak dan Ibu miliki. Program yang akan berlangsung dari tanggal 7 Agustus sampai 7 September 2020. Dan banyak sekali diskon yang akan diberikan, 20-80%, juga ada fasilitas bebas ongkos kirim dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian acara ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Luar biasa, saya mengharapkan kehormatan untuk menjadi bagian dari soft launching program beli buku lokal ini. Mudah-mudahan sukses untuk semua. Dari IKAPI, saya ada Bapak Bin Pasaribu sebelah saya. Juga dari Kemenparekraf, Bapak dan Ibu ada Ibu Nia Niscaya, Ibu Yuwana, kemudian Bapak Bima Lagan dari Marketplace, ada dari Lazada juga. Dan Bapak dan Ibu penerbit, terima kasih atas waktunya. Semoga kita berjumpa kembali. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.